sahabat Eko Papa Channel semuanya. Kali ini dalam video kita akan kita kupas mengenai Rocky Gerung yang sangat fenomenal. Dia malang melintang dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir ini. Dan mengapa dia begitu dicerca dan sekaligus dipuja? Coba silakan siapkan catatan kecil dan kita akan mengulas dari sisi filsafat, dari sisi politik, serta dari sisi sosial. Rocky Gerung lahir pada 20 April 1959, merupakan filsuf publik yang keras dan sering mengkritik kebijakan pemerintah. Dia adalah lulusan filsafat Universitas Indonesia dan dia pernah menjadi asisten kontekstual di UI, lalu menjadi dosen di beberapa lembaga universitas lainnya, dan dia sering dipanggil beberapa instansi pemerintah untuk memberikan semacam kuliah umum. Gaya bicaranya sangat lugas, kadang-kadang sarkastik, dan itulah yang membentuk dia sebagai figur yang kontroversial. Rocky membawa label sebagai sarkasme tajam atas dirinya. Hal itu tampak bagaimana dia menggunakan ironi untuk menyorot kelemahan pejabat. Misalnya saat menyindir janji pemerintah soal pendidikan, bagaimana bisa belanja besar, anggaran yang dikeluarkan sangat besar, namun hasilnya nol. Ini memancing kemarahan elit politik. Di samping itu, Rocky juga menyandang apa yang namanya postur independensi. Dia tidak terikat dengan partai manapun, dan pada saat tokoh politik A ataupun tokoh politik B memanggilnya sama-sama untuk mengundangnya, dia menolak dengan tegas. Sikap ini yang membuat dia dianggap sebagai durhaka di mata para politisi yang ingin dikritiknya. Dan juga dia merupakan simbol dari gaya media baru. Rocky sering memanfaatkan YouTube, Twitter, dan bahkan podcast, serta dia rajin untuk tampil di talk show di beberapa televisi, di mana dia berkesempatan menyebarkan pemikirannya. Audiens muda menjadi sangat terinspirasi, tetapi hal ini juga memicu backlash di kalangan tradisional yang kurang melek digital. Selain itu, Rocky juga menyandang apa yang namanya sebagai pembawa suara rakyat. Bagi generasi milenial dan generasi Gen Z yang haus diskursus, Rocky dianggap jujur dan lugas. Dan di dalam Eko Papa Channel pun penonton yang berusia 25 hingga 34 tahun merupakan polling yang paling aktif di Eko Papa Channel, dan itu merepresentasikan para pemuja Rocky, dan yang mana pemikiran-pemikiran yang ditampilkan Rocky bisa cocok dengan kelompok umur milenial maupun Gen Z tersebut. Di samping itu, Rocky juga menyandang sebagai individu yang memberikan analisis yang mendalam. Dia tidak pernah bicara datar ataupun dangkal ataupun tidak ada maknanya. Apa yang diutarakan selalu bernas dan selalu ada latar belakang empiris maupun teori filsafat yang memang sangat dikuasainya Rocky.
Rocky sering mengkaitkan fakta empiris dengan teori filsafat itu sudah merupakan trademarknya dia. Pendekatan ini merupakan konten-konten yang mirip dari kajian ataupun ulasan-ulasan di Eko Papa Channel, bahwa Eko Papa Channel tidak pernah mengurai berbagai konten yang sifatnya spekulatif, selalu yang empiris ataupun sifatnya edukatif. Dan ini memang cocok dengan apa yang selalu diuraikan oleh Rocky di dalam berbagai penampilan. Dan Rocky menampilkan apa yang namanya sebagai ikon kebebasan berbicara. Saat kebebasan pers sekarang ini diwarnai dengan berbagai tekanan, Rocky justru berdiri di garis paling depan. Sikap ini merupakan resonan dengan penonton religius dan intelektual muda di Indonesia, di mana negara yang berpenduduk 780 juta. Secara demografis, kelompok yang sedang aktif ada di kelompok milenial dan kelompok Gen Z. Hal yang paling sering menjadi anti klimaks dari diri seorang Rocky adalah pada saat talk show, di mana paling sering adalah di talk show-nya Karni Ilyas dan juga belakangan ini Aiman Wicaksono. Rocky sering ditempatkan pada sesi yang terakhir sebagai closing, dan ini adalah sangat menguntungkan dia karena dia sudah bisa mempunyai kesempatan untuk menyerap dan juga mengevaluasi uraian dari beberapa pembicara sebelumnya, sehingga beberapa tagline bahwa no Rocky no party itu banyak benarnya. Namun ini bukan bentuk daripada mengkultuskan ataupun memuja berlebihan, tetapi sesuai dengan tema dari video ini, bahwa dia memang dicerca oleh para musuh-musuhnya, dan bahkan beberapa plot momentum dia sempat hampir baku hantam secara fisik. Namun dia seorang yang sangat stable, sangat kalem secara emosi, sehingga tidak pernah kehilangan kata-kata dalam kondisi pressure ataupun tekanan sampai seberapapun. Bahkan apabila dia dicerca oleh hakim dalam berbagai persidangan, apakah dia sebagai terdakwa ataupun sebagai saksi ahli, dia selalu memberikan diskursus kepada baik jaksa maupun pada hakim, sehingga hal tersebut juga merupakan tontonan tersendiri yang sangat dinikmati oleh para penonton ataupun masyarakat luas lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika pemirsa menyukai konten seperti ini, silahkan pencet tombol like, share, dan subscribe. Juga tulis komentar apa yang ada di pikiran Anda mengenai Rocky. Mungkin ada banyak kesesuaian atau mungkin justru bertentangan.